kabar Mas Zainuddin? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, mungkin bisa diperkenalkan kepada Tribuners, perkenalkan diri seperti apa sosok Zainuddin Lubis. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Saya perkenal diri ya, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Salam kenal Pak Sirajul Munir. Saya masih jauh banget nih di bawah. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu Pak ya, gitu ya. Amin. Terima Amin, kasih amin, Pak. rabbal alamin ya. Jadi saya ngajari politik Batam di Program Studi Teknik Geomatika. Kebetulan memang saya adalah alumni dari kelautan ya. Jadi memang sedikit banyak memang mungkin ada kaitannya dengan yang namanya ilmu oceanografi ya. Kalau Pak Sirajul mungkin paham ya. Nah jadi kita juga menggunakan aspek-aspek cuaca ya nanti untuk kegiatan-kegiatan survei dan kegiatan efek ataupun dampaknya nanti. Nah jadi cukup sekian Mbak perkenalan, mungkin nanti bisa lebih kenal lagi gitu ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Ini mudah-mudahan partisipannya lebih banyak lagi nih, soalnya masih dikit nih kan. Mudah-mudahan sampai 200 gitu ya, 300 biar seru gitu kan. Oke. Baik, terima kasih. Mbak. Yuk. Oke. Kita akan masuk ke sesi diskusi kali ini. Untuk yang pertama kita ke Pak Kepala BMKG kelas 3 Terempat dulu, yaitu Pak Sirajul Munir. Ya Pak, untuk pertanyaan pertama nih Pak. Selama ini Natuna dan Anambas menjadi dua wilayah di Kepri yang rentan menerima cuaca buruk ya Pak ya. Nah, apa faktor-faktor penyebabnya yang bisa menyebabkan semua itu Pak? Terima kasih Pak. Mungkin saya lebih fokus ke Anambas saja Pak ya. Karena kebetulan antara Natuna dengan Tarempa itu dua penanggung jawab yang berbeda. Mungkin walaupun saya bisa menjawab, mungkin lebih berwenang nanti saya menjawab yang di Anambas Mbak. Mungkin kalau ditanyakan apa penyebab cuaca buruk yang terjadi di Anambas atau Natuna, itu lebih ke dominannya faktor lokal Mbak. Artinya karena dia merupakan kepulauan, samping dia dikelilingi hamparan laut yang luas, juga dikelilingi gugus pegunungan, sehingga terjadi angin-angin lokal. Apalagi pada saat terjadinya angin baratan, artinya dari angin barat. Kalau di sini ada istilahnya angin utara, musim utara, artinya banyak angin yang dominan dari utara, itu memang cukup terjadi cuaca buruk begitu Mbak. Mungkin dia faktor dominan faktor lokal. Faktor lokal, oke. Selanjutnya Pak, biasanya nih Pak, kapankah cuaca buruk atau ekstrim ini menghantui atau mengancam kedua wilayah atau mungkin khususnya di Tarempa ini Pak, di Anambas? Gimana Mbak pertanyaannya? Kapan cuaca buruk yang ekstrim menghantui atau mengancam kedua wilayah ini, terutamanya di Anambas ini Pak, yang tadi Bapak bilang? Saya kira kalau dikatakan menghantui, ya kita katakan masyarakat mungkin saat ini sudah cukup dewasa, artinya udah bisa mengantisipasi, berarti udah mengerti cuaca buruk tersebut. Walaupun memang kalau dampak dari cuaca buruk itu, apalagi kalau di sini mungkin yang lebih banyak terjadi itu seperti angin, yang kalau bahasa kerennya masyarakat itu angin puting beliung, katanya angin kencang gitu. Nah itu yang bisa ya, kalau kena ke pemukiman penduduk mungkin rumahnya bisa hancur, artinya juga terjadinya gelombang-gelombang tinggi. Ini kalau bisa dikatakan saat musim utara tadi, kalau istilah orang Anambas musim utara katanya gitu. Tapi kalau istilah BMKG itu bersesuaian terjadinya angin baratan, tapi angin muson yang dari Australia yang melewati Samudra Pasifik, Laut Cina dan Samudra Indonesia, yang membawa membawa uap air itu artinya. Jadi bersesuaian dengan itu Mbak. Jadi juga dipengaruhi faktor lokal, adanya angin pegunungan, ada angin lembah gitu. Baik, terima kasih Pak. Kita kembali kepada Pak Mas Zainuddin Lubis sebagai dosen Politeknik Negeri Batam. Ya Mas, pertanyaan pertama itu sebenarnya apa itu cuaca dalam kajian ilmu dan faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi cuaca itu sendiri, Mas? Kalau kita, oke Mbak ya, terima kasih atas pertanyaan. Bicara itu banyak variabel gitu ya, sehingga semua variabel ini bisa dikatakan sebuah asumsi ya, pendekatan bahwasanya akan menjadi ramalan. Misalnya ini akan terik gitu ya, terik, ini akan panas gitu ya, hujan gitu ya. Utama cuaca ini kita bicara adalah hujan gitu ya, hujan, panas gitu ya, berawan gitu ya, kalau kita bicara tentang cuaca tuh. Nah, untuk faktor-faktor dalam cuaca ini sebenarnya itu banyak sekali variabel-variabel yang saya katakan. Jadi itu bisa dari atmosfer gitu ya, yang dibilang tadi. Jadi ada dari penyinaran matahari gitu ya, berapa sih maksimum penyinaran matahari ya, berapa banyak, berapa besar gitu ya reflektannya gitu ya. Lalu setelah itu kita bicara juga nanti akan keluar tuh suhu-suhunya gitu ya, berapa celcius nih yang akan ditimbulkan gitu kan.
Tetapi hal-hal ini diefekkan itu disebabkan dengan namanya itu pergerakan atmosfer juga gitu ya. Yang tadi katakan Pak Sirajun itu ketika misalnya muson timur, muson barat, nah itu berbeda pasti polanya. Dan di situ pasti ada signifikan perubahan antara musim timur gitu ya, musim barat, musim peralihan 1, peralihan 2 gitu ya. Sehingga di sini akan terjadi biasanya itu akan terjadi cuaca ekstrim ya biasanya. Nah, tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang kepulauan, pasti kita selalu melihat tuh orang awam tuh, wah hujan nggak jelas nih di Batam gitu ya. Padahal orang nggak tahu nih, faktornya itu banyak. Ada angin gitu kan, ada gelombang gitu ya, ada muka air laut gitu ya. Terus juga ada pergerakan atmosfer gitu kan. Terus juga ada penyerahan matahari nih. Kita juga harus bisa ngelihat ketika bulan penuh ya, nip tide gitu ya, full moon itu juga kita tahu itu akan mengefekkan namanya perubahan musim. Kira-kira seperti itu Mbak faktornya. Jadi banyak sekali variabel yang harus kita telaah nantinya gitu ya. Sehingga mungkin Pak Sirajun di BMKG juga tuh banyak sekali tuh. Jadi dengan data-data satelit yang dimodelin tuh banyak variabel yang masuk gitu ya. Dengan satelit Himawari itu tuh variabelnya banyak, ada angin, ada arah curah hujan gitu ya, berapa debit hujan gitu kan, berapa tinggi gelombang, sehingga bisa dibuat model, wah ini ternyata di daerah Nongsa ini angin ke selatan gitu ya, ketika angin ke selatan akan timbul hujan itu ketika awan seperti apa, kira-kira seperti itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Apa upaya untuk mengetahui kondisi cuaca lebih awal sebelum terjadi? Ya, seperti ada alatnya kah atau ada sistem kerjanya itu bagaimana? Sebenarnya memang sudah banyak alatnya. Jadi kalau kita bicara cuaca itu yang tadi saya katakan bahwanya misalnya ada namanya itu pengukur suhu ya, terus juga pengukur angin gitu kan. Lalu ada namanya itu apa namanya pengukuran sinar matahari gitu kan. Terus juga kita biasanya itu memasang stasiun-stasiun gitu ya ataupun sebagai pengkolek data gitu kan, sehingga ketika kita misalnya bisa merekod hari ini nih cuaca gitu kan, wah ternyata cuaca ini seperti ini nih misalnya cerah gitu kan, dengan variabel faktornya itu angin seperti apa gitu, ke arah mana gitu ya, dan matahari ini seperti apa gitu kan, suhunya akan seperti apa. Nah sehingga modeling ini akan datang ke depan sehingga kita bisa memprediksi, itu sebuah prediksi biasanya, dia bisa mundur ke belakang, dia bisa maju ke belakang. Nah, harapannya apa untuk diketahui, wah ternyata Batam ini suhunya ini berbeda-beda nih, ketika muson timur itu seperti ini, ketika muson baratnya seperti ini gitu kan, ketika perayaan 1 seperti ini. Nah, jadi nantinya gitu ya, nantinya orang-orang awam sebenarnya seperti saya nih, saya menganggap diri saya masyarakat misalnya, seperti seharusnya kita juga bisa melihat kalau kita bicara cuaca itu faktor yang paling penting ketika kita bicara orang awam itu adalah awan. Ketika itu awan, kita melihat misalnya kayak saya tinggal di Nongsa nih Mbak, di Batam. Di utara awan sudah gelap nih. Berarti kalau gitu kita bicara orientasi utara ini kemana? Ke Batam Center, ke Batu Aji, atau ke Piayu gitu loh. Nah, sehingga kita bisa lihat tuh kasat mata kita gitu ya, jarak berapa pandang kita, sehingga kita tahu nih, oh hujan akan datang nih di Piayu gitu ya. Tapi kita nggak tahu estimate waktunya, karena kita tidak mengetahui arah anginnya dan arah pergerakan awan kemana tuh. Mungkin kayak gitu Mbak. Baik. Terima kasih, Mas Zainuddin. Ya Kita Mbak. kembali kepada Pak Sirajul Munir selaku Kepala BMKG kelas 3 Terempat. Begini Pak, dari segala cuaca buruk terjadi di Anambas, apa saja dampak yang terjadi pada dampak buruk yang bisa terjadi dari cuaca buruk ini Pak, terutamanya di Anambas? Gimana Pak pertanyaannya tadi Pak? Ya, apa saja dampak dari cuaca buruk kepada daerah Anambas ini Pak? Ya kalau dikatakan dampak buruk dari cuaca buruk itu ya tergantung dari cuaca buruknya. Kalau misalnya itu berupa gelombang tinggi, artinya akan mempengaruhi roda perekonomian. Artinya nelayan tidak bisa melaut. Artinya mereka tidak mempunyai penghasilan. Dan kalau terkait dengan puting beliung juga begitu. Artinya mereka tidak berani untuk melaut tadi. Kemudian kalau dampaknya ke masyarakat, ya seperti di awal saya katakan, kalau misalnya dia menyambar rumah penduduk, itu mungkin akan terjadi korban, artinya menjadi bencana, begitu misalnya contoh menjadi menjadi bencana. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, bagaimana kebijakan BMKG kelas 3 Tarempa ini menyikapi potensi cuaca buruk yang bisa saja datang itu kapan saja Pak? Kita tidak bosan-bosannya untuk memberikan peringatan dini, seperti kalau informasi cuaca itu pasti rutin kita datangkan setiap hari kepada user-user, artinya stakeholder yang berkaitan dengan kelautan, dengan transportasi. Kalau di Anambas mungkin kita lebih intens ke nelayan. Artinya kita selalu memberikan tidak bosan-bosannya, apalagi di zaman digital seperti sekarang ini, kita memasuki semua grup-grup, gitu. Artinya kita sebarkan, kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan masyarakat untuk mengerti atau mengenali atau bersahabat dengan, katakanlah bersahabat dengan cuaca.
Kalau kita bersahabat, kita berarti kan kalau pada saat sahabat marah, kita harus menghindar. Artinya kita mencari kesempatan di mana sahabat kita sama-sama senang, begitu Mbak. Kira-kira Mbak begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Kita kembali ke saudara Mas Zainuddin Lubis di sini. Ya Mas, seperti kita tahu bahwa akhir-akhir ini Kepri selalu dilanda oleh cuaca kurang bersahabat atau cuaca buruk ya di sini. Nah itu bisa terjadi kapan saja sih sebenarnya Mas, terutama di Kepri ini? Sebenarnya kalau kita bicara cuaca Mbak ya, bicara cuaca ini sebenarnya nggak ada yang tiba-tiba datang sebenarnya. Jadi semuanya itu sebenarnya sudah ada ritme di di alam ini ya. Jadi kalau kita bicara kenapa belakangan ini ekstrim, jelas kenapa? Karena kita sedang menuju dari peralihan 1 peralihan 2 ini sekarang. Kita menuju ke utara nih. Nah, utara ini akan menyebabkan nanti angin akan kencang nih. Nah, di sini nanti akan nelayan tidak akan bisa melaut nih. Bahkan untuk di sekitar pelabuhan ya, untuk meloading barang aja seperti Pertamina dan lain itu tidak akan bisa. Sebenarnya ketika kita bicara tentang musim ini, seharusnya kita sudah bisa memastikan ketika kita berada di tropis ya di Indonesia ini. Jadi perbedaannya antara kota gitu dengan gunung dengan kita tinggal di sebuah kepulauan itu berbeda. Yang pastinya anginnya. Nah, angin ini akan bergerak ya dengan cepat, akan dipengaruhi oleh significant wave. Significant wave ini adalah gelombang gitu ya. Gelombang dan sea level rise. Nah, jadi sea level rise ini adalah muka air laut itu nanti akan mempengaruhi cuacanya nanti. Sehingga pemanasan gitu ya. Dan pemanasan global serta pengaruh cuaca ke awan itu kita mengerti sendiri adalah awan ini kan ibaratnya dia akan menurunkan hujan ketika terjadinya proses evaporasi, penguapan. Nah, ini akan dipengaruhi oleh ocean nanti di situ. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang kok ekstrim nih, enggak Mbak. Karena saya udah lama di Batam gitu ya. Cuaca ini normal, dominan seperti ini. Tetapi karena orang tidak pernah mau tahu gitu ya, tidak pernah mau tahu dengan keadaan cuaca ini, kapan musim peralihan 1, kapan musim peralihan 2, kapan musim timur, kapan musim barat gitu ya. Dan kapan angin utara, kapan angin barat, sehingga mereka mengatakan wah ini hujannya ekstrim nih. Tidak gitu ya. Kalau kita bicara hari ini hujan di Nongsa nih, kok tiba-tiba 1 jam lagi hujan di Batu Aji nih. Nah, mereka harus bisa lihat pola anginnya kemana gitu ya. Dia kenapa kok bisa hujan di Nongsa ya gitu, tiba-tiba kok bisa lari ke Batam Center gitu kan. Kalau kita bicara tentang ilmu awamnya gitu ya, ketika saya kena hujan di Nongsa, saya akan kebut ke arah Batu Aji, saya akan terhindar dari hujan pastinya. Karena apa? Angin mengarah ke arah Nongsa ya gitu ya, utara ke Nongsa gitu ya, sehingga yang kena hujan itu hanya di resort Nongsa gitu ya, bukan ke arah Batam Center atau Batu Aji. Jadi semuanya itu dipengaruhi oleh gerak atmosfer itu ya, awan kemana dan angin itu kemana, sehingga bisa dikatakan di suatu kepulauan hujan itu adalah bukan curah hujan yang debit yang besar, tetapi adalah curah hujan yang dengan faktor anginnya sangat tinggi. Ketika kita bicara tentang kepulauan, hal yang ini sedikit unik dibanding dengan kita bicara Jakarta, Bogor ya, karena kita tidak punya di sini namanya gunung. Jadi kestabilan itu dijaga cuacanya dengan adanya ocean di sini, laut. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke, baik. Selanjutnya Mas Zainuddin, perubahan cuaca itu sendiri itu bisa terjadi dalam relatif waktu yang singkat. Apakah itu mungkin Mas? Dan mengapa bisa terjadi seperti itu? Kalau kita bicara cuaca ini kan kita bisa identifikasi nih Mbak. Nggak mungkin dong misalnya jam 1 siang ya Mbak ya. Ini misalnya kita berada di 31 derajat Celcius gitu ya panasnya. Tiba-tiba nanti naik 38, nggak mungkin dong gitu kan. Tapi yang kita tangkap di sini adalah cuaca ini bicara tentang panas, hujan, mendung, dan angin kencang gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya sudah bisa kita prediksikan. Yang tadi saya katakan adalah ketika kita mengerti dan paham kapan itu monsun timur, monsun barat gitu ya, angin barat gitu ya, angin utara, itu harus paham tuh musim baratan, musim utara gitu ya. Sehingga kita bisa mengestimasi nih, wah ketika ini sudah jatuh di bulan September, berarti saya harus siap nih jas hujan gitu kan. Nah, terus kita lihat juga pola-pola awan gitu ya. Setiap hari kita melihat, wah ini matahari yang saya katakan, penyinaran matahari nggak maksimal nih di pagi ini. Berarti ini akan mungkin timbul akan hujan. Nah, tapi hal ini berbeda Mbak. Ketika Mbak berada di daratan, di Batam gitu ya, mungkin di Kepri di mana, dengan Mbak berada di laut gitu ya. Jadi sangat memungkinkan, dan ini sebuah kenyataan bahwasanya ketika saya melaut gitu ya, ketika teman saya di darat, itu mungkin terjadi hujan di laut saja dan tidak ada di daratan. Dan terjadi misalnya hujan di daratan, tidak hujan juga di laut gitu kan. Tetapi biasanya nelayan akan lebih senang ketika terjadinya hujan. Kenapa? Angin pasti berkurang. Gitu, angin pasti kecil. Nah, ketika di daratan angin kencang tidak ada masalah. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas Zainuddin. Kita kembali ke Pak Sirajul Munir. Ya Pak, seberapa akurat perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG sesuai dengan kondisi nyatanya? Karena kan seperti kita tahu juga Tribun Batam sering merilis perkiraan cuaca dari BMKG.
Nah, itu seberapa akurat sih Pak? Bisa dijelaskan Pak? Kalau ditanya seberapa akurat prediksi yang kita sampaikan ke masyarakat, itu kita punya semacam kebijakan mutu. Artinya kita punya target, bisa dikatakan saat ini kita punya kebijakan mutu, target kita itu untuk perakiran cuaca itu rata-rata di atas 65% untuk ketepatan, artinya ketepatan untuk perakiran cuaca itu kita sampaikan ke masyarakat. Dan untuk saat ini untuk di Anambas sesuai dengan yang sudah kita verifikasi itu mencapai 70-80% Pak, ketepatan dari perakiran yang kita sampaikan. Mungkin saya mohon izin Pak untuk menyapa pimpinan kami nih Pak Adi dari BMKG Batam. Selamat berjumpa Pak. Terima kasih Pak sudah bergabung. Ya. Mungkin itu Mbak sementara Pak. Baik, ya kita ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak Adi Setiadi sebagai Kepala STM Batam. Oke, kita kembali ke Pak Sirajul Munir lagi. Apakah ada potensi error antara perkiraan BMKG dengan kondisi nyata cuaca yang terjadi? Pak. Kalau dikatakan error ini mungkin kita perlu menyamakan visi antara pengertian kita dengan masyarakat. Kadang-kadang kita memperkirakan cuaca itu cuaca lokal, artinya kadang-kadang prediksinya misalnya hujannya lokal, misalnya di Kepulauan Anambas ini misalnya hujannya di Mata, tapi masyarakat mungkin kurang paham karena kan dilihat hujan pada saat nggak terjadi hujan di Tarempa mereka misalnya gitu Bu, maksudnya. Tapi sejauh ini kami belum pernah dapat komplain dari masyarakat tentang itu kalau kita katakan error gitu. Jadi maksud kami pengertian error itu mungkin masih bias gitu artinya maksud kami. Baik, siap, terima kasih Pak. Kita kembali ke Mas Zainuddin Lubis. Siap Mbak. Iya, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh cuaca kurang bersahabat terhadap Kepri? Itu baik dampak positif ataupun negatifnya seperti apa? Ya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara dampak perubahan cuaca ini pasti ada positif negatif ya. Kalau kita bicara positifnya Mbak, saya selalu senang dengan datangnya hujan gitu ya, musim penghujan gitu ya. Pastinya terutama nih bukan di Batam sebenarnya. Kalau di Batam tuh punya danau, punya tampungan gitu ya. Seperti yang ada di ATB punya. Tapi kalau teman-teman kita yang tinggal di Pinang gitu ya, mungkin di Anambas gitu ya, di Lingga dan lain-lain itu mungkin nggak ada stok seperti itu dan sehingga mereka bisa kekurangan air gitu ya. Nah, kalau kita bicara positifnya seperti itu tuh. Kalau kita bicara negatifnya tentang cuaca ini gitu ya, pastinya orang masyarakat tuh pasti mengeluh nih, wah saya susah kerja nih, karena apa hujan terus gitu kan. Terus juga kalau kita bicara tuh angin ya, angin kok kencang banget ini di musim utara gitu. Kita nggak bisa loading barang nih kita bicara industri gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kita lihat aspek negatif positifnya, sebenarnya kita harus berirama seperti yang dibilang Pak Sirajul tadi, kita harus bisa bersahabat dengan cuaca. Jadi cuaca ini adalah sebuah konstanta ya, konstanta yang nggak bisa kita rubah dan dia akan berjalan secara periodiknya gitu ya. Kalau kita berbicara amplitude dan periodiknya, dia akan bersinergi dengan periodiknya sendiri. Nah kita sebagai adalah konsumen ataupun yang memangku kepentingan cuaca ini, kita harus mengikuti dia, bukan kita yang merubah cuaca ya gitu kan. Nah kalau kita bicara tentang negatifnya, saya rasa negatif cuaca ini sedikit ya, tinggal kita bagaimana caranya mensiasati ataupun menikmati dengan perubahan-perubahan yang ada. Dengan contoh, saya adalah sebagai orang yang selalu memanfaatkan namanya itu prediksi BMKG Mbak. BMKG itu sampai saat hari ini di Nongsa itu saya pakai itu sangat tepat sekali ketika saya melaut gitu ya. Pastinya saya juga akan melihat yang namanya bias ataupun galak yang bilang Pak Sirajul tadi itu, dengan saya pastikan lagi nih, saya download lagi data angin ya dari European Wave gitu kan, terus saya download lagi dari Aviso dan lain-lain, sehingga data ini saya comparing gitu ya. Kalau kita bicara masyarakat awam pasti dia protes nih ketika dia download aplikasi gitu kan, aplikasi BMKG, wah ini nggak tepat ini. Ternyata benar, ketika dia download itu lokasinya belum diupdate tuh, dia masih di Nongsa, sementara dia sudah pindah ke Batam Center gitu kan. Region cuaca ini sangat ekstrim terjadi kepulauan. Ketika kita berpindah dengan range berapa ratus meter itu akan berubah gitu ya. Sehingga ini harus perlu kita perhatikan. Intinya negatifnya sangat sedikit saya rasa. Positifnya sangat banyak ketika kita bisa memanfaatkan namanya cuaca ini. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya, apa upaya antisipasi yang dilakukan untuk menghadapi cuaca di Kepri ini Mas? Dari Masnya sendiri. Jadi kalau dari segi untuk industrinya gitu ya, seharusnya kita sudah punya plan work gitu ya. Plan work ketika misalnya kita mengerjakan sebuah job, jangan sampai di namanya itu ya di angin utara gitu kan, ketika kita bekerja di laut nih. Nah kalau misalnya kita bekerja di darat, kita lihat juga nih plan worknya kita ketika teman-teman pekerja kita itu misalnya mau sampai overtime di malam gitu ya, jangan sampai dia pulang tuh kehujanan, dia sakit gitu kan ya, ini sangat ekstrim sekali nih gitu kan.
Dan juga kita sebagai sahabat cuaca ini gitu ya, kita juga harus sebagai sahabat cuaca ini ataupun orang yang tinggal di daerah itu harus sering paham nih, yang tadi saya katakan bahwasanya hal-hal ini bisa kita hindari gitu ya ketika kita paham dengan cara melihat secara visual gitu kan. Terus kita paham juga berdasarkan data yang dikeluarkan BMKG gitu kan. Terus kita juga punya pengertian ketika misalnya bias itu terjadi, itu wajar saja karena kita bicaranya estimate gitu ya. Walaupun itu estimate berdasarkan stasiun-stasiun gitu kan. Nah, jadi kayak hal-hal ini bisa kita minimkan, Mbak, dengan cara itu ya mengerti kebutuhan kita. Kita mengerti lo kebutuhan kita. Kalau kita seorang nelayan, kita harus butuh nih area melaut kita nih di mana. Gak mungkin kan di angin utara kita melaut, wah itu kolaps. Dan kita bisa pendekatan ada ikan apa di situ gitu ya. Kalau kita bicara kita industri gitu kan, kita harus mikirkan, wah kalau saya kerja ambil sip ini, saya harus bawa jas hujan nih gitu kan. Nah, saya harus bawa seperti ini nih. Nah, sehingga dia akan terhindar oleh panas gitu ya. Terus juga dia akan terhindar oleh hujan gitu ya. Nah, seperti itu tuh. Jadi kita harus bisa melihat, misalnya contoh nih ya, contoh cuaca akan berubah gitu dengan adanya suatu kebakaran kayak kemarin di Batam Center ya, ada perusahaan kebakaran tuh. Pastinya akan terjadi namanya kabut gitu kan. Nah, cuaca ini akan berubah secara cepat secara lokal gitu kan, sehingga udara tidak akan bagus dan suhu akan berubah nih secara signifikan. Nah, kita harus bisa estimasi nih ketika terjadi perubahan lokal seperti itu tuh apa yang harus kita lakukan gitu ya. Apakah mendekati daerah itu, apakah menjauh ya, apakah kita mendekati daerah hijau, seperti itu kira-kira, Mbak. Baik, terima kasih Mas Zainuddin. Kita kembali ke Pak Sirajul Munir. Ya Pak, kita tadi sempat membahas tentang masyarakat ya Pak ya. Menurut pandangan Pak Sirajul Munir di sini sendiri, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap data perkiraan dari BMKG ini Pak? Kalau tingkat kepercayaan masyarakat ya, saya mohon maaf mungkin di sini kita belum pernah melakukan istilahnya indeks kepuasan masyarakat, cuman dari pantauan kita secara kasat mata, dari kita menyampaikan berita, dari kita berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di sini, itu semua mereka apresiasinya cukup tinggi, artinya mereka selalu menanti untuk adanya perakiraan atau prediksi cuaca dari BMKG, khususnya di BMKG Tarempa ini. Artinya grup-grup yang juga secara terlibat, seperti adanya Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda, segala macam. Artinya mereka memberi apresiasi, maksud saya begitu Mbak. Jadi artinya menurut kami masyarakat sudah cukup dewasa, cukup menerima informasi cuaca dari BMKG dan sudah memanfaatkan itu. Dan juga mungkin dari kami akan selalu meningkatkan artinya koordinasi dan juga informasi cuaca juga, artinya kami akan selalu ke depan kebijakan mutu kami hasilnya cuaca itu cepat, tepat, akurat, merata dan dapat dipahami oleh masyarakat, artinya nanti sampai dengan tujuan yang maksimum, artinya begitu Pak. Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah ada upaya dari BMKG untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk lebih percaya pada akurasi data perakiraan cuaca dari BMKG ini Pak? Ya, mungkin sebagian sudah saya jawab begitu Mbak. Jadi artinya kita selalu tidak bosan-bosannya berkoordinasi dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi manfaat dari informasi cuaca itu. Artinya seperti di Anambas ini kalau kita boleh katakan seperti yang sudah disampaikan Pak Zainuddin tadi, ya cuacanya cukup, sebenarnya cuaca itu bersahabat dengan kita. Cuman kitanya yang tidak mengerti sahabat, kadang-kadang begitu kan Mbak. Artinya pada saat katakan di sini kalau yang terkenal itu musim utara, itu artinya pada musim utara ada kemungkinan gelombang tinggi, ada kemungkinan hujannya yang katakan ekstrim. Seperti sini pernah terjadi 2018 itu curah hujan satu hari itu 310 Mbak. Jadi artinya kita dapat membayangkan bahwa itu terjadinya banjir besar di Anambas ini, khususnya di Pulau Tarempa, Jemaja itu kan 2018 itu. Artinya itu tadi kita harus mengerti cuaca. Artinya kalau dua orang bersahabat, kita harus ngerti sahabat itu gimana, kondisi sahabat. Kalau kondisi sahabat kita kelihatannya raut mukanya lagi nggak senang, artinya ya kita harus nyari solusi gimana biar sahabat kita jangan sampai marah. Jadi sebenarnya saya kurang sependapat kalau dikatakan wah cuaca sedang tidak bersahabat atau cuaca tidak bersahabat. Ada gelombang ngamuk, itu ada istilah masyarakat gelombang ngamuk, itu gimana gelombang ngamuk itu gimana? Artinya kan kita udah ada prediksi dari BMKG, ada kemungkinan terjadi gelombang tinggi, misalnya di perairan Anambas, perairan Natuna. Nah itu ya, itu tadi seperti Pak Zainuddin sampaikan tadi, ya kita harus mengerti sahabat kita, artinya begitu Mbak.
Baik, terima kasih Pak Sirajul. Kita kembali ke Mas Zainuddin Lubis. Ya Mas, ini untuk pertanyaan terakhir untuk sesi ini Mas. Seberapa efektif upaya itu bisa memberikan pengaruh positif bagi masyarakat di dalam menghadapi cuaca di wilayah Kepri ini, Mas? Dari segala interpretasinya. Oke, jadi kalau kita bicara upaya-upaya ya, seperti yang tadi saya katakan bahwasanya kita mengetahui dulu nih ya, kondisi awan gitu kan, kondisi daerah kita di mana gitu kan, kondisi cuaca ya, tentang suhu gitu ya. Itu sangat efektif Mbak yang saya rasa, karena variabel-variabel pendukung cuaca itu adalah berasal dari itu. Nah, lalu kalau kita bicara tentang efektivitas yang kalau kita bicara persentase gitu kan, sampai hari ini ada saya orang yang rajin melaut Mbak. Jadi saya selalu memanfaatkan dengan dua data, saya compare dengan BMKG, tadi saya bilang kan dari BMKG gitu ya. Terus saya compare dengan data satelit, biasanya saya menggunakan radar gitu ya. Terus juga download data satelit yang lain gitu ya. Terus itu sangat efektif, karena apa? Perbedaannya adalah ketika kita tadi saya katakan, ketika kita itu hidup di daerah pegunungan, cuaca tidak akan ekstrim karena penghambat obstacle itu banyak gitu ya. Dan penguapan itu berbeda prosesnya. Nah, ketika kita berbicara di kepulauan, itu langsung signifikan, Mbak, gitu ya. Ketika kita melihat gelombang itu tinggi, maka akan terjadi perubahan cuaca secara signifikan tuh. Nah, jadi seharusnya kita itu sebenarnya ketika kita bicara efektivitas gitu, kalau kita bicara tentang wah cuaca ini kurang bersahabat nih, nah itu salah sebenarnya. Tapi kita memikirkan nih, contoh kalau ketika misalnya datang musim penghujan gitu ya, kita harus memperbaiki nih efektivitasnya dengan usaha apa? Perbaiki dulu daerah aliran kita gitu kan, serapan tanah kita bener enggak gitu ya. Terus habis kayak gitu masyarakat kita ini pendapatannya dari mana gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa, kita yang menyocokkan waktu. Ketika kita sudah berhasil menyocokkan waktu dengan cuaca tersebut, maka kita akan melihat bahwasanya apa yang kita lakukan, upaya ini adalah efektivitasnya itu bisa mencapai 80-90% gitu loh. Kita yang menyesuaikan dengan keadaan cuaca, karena apa yang tadi saya bilang, cuaca ini akan berubah dengan periodiknya gitu ya. Jadi dia tidak akan bisa berhenti. Ketika dia berhenti Mbak, kita bisa mati gitu ya. Kita tidak akan bisa bernapas nih. Karena apa? Semua variabel itu berfungsi gitu ya. Ketika adanya O2 dan CO2 gitu, itu berpengaruh kepada cuaca. Contohnya, kenapa sekarang saat ini orang sangat takut nih dengan namanya climate change gitu. Ketika climate change datang gitu ya, semua akan habis nih sumber daya alam gitu kan. Termasuk kita juga ini, manusia gitu ya. Sehingga kita harus mencegah itu juga. Nah, kalau kita bicara efektif tadi saya kembalikan lagi, bagaimana kita mensiasati itu dan kita bisa memahami antara cuaca dengan kita. Kita harus bersinergi sehingga efektivitas kita itu akan menjadi lebih baik gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Zainuddin. Ya, Tribuners, saat ini kita masuk ke sesi terakhir di sesi perbincangan kita kali ini dengan tema pentingnya informasi cuaca Kepri di era digital. Ya, untuk sesi terakhir kali ini kita akan menanyakan closing statement dari masing-masing narasumber kita pada hari ini. Ya, mungkin untuk yang pertama kali kepada Mas Zainuddin Lubis bisa menjelaskan closing statement diskusi pada hari ini. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Jadi kalau kita bicara closing statement ya ini ya. Jadi nah, kalau kita bicara tentang cuaca gitu ya, harapannya adalah untuk kita dan saya gitu kan, bagi orang yang mendengar dan masyarakat semuanya, pesisir terutama di Kepri ini, intinya adalah kita harus mengerti alam gitu ya. Ketika kita memahami alam, alam akan sayang kepada kita. Ketika kita tidak mau tahu tentang cuaca gitu kan, dan kita marah-marah dengan hasil BMKG gitu ya, sementara kita nggak tahu itu variabel apa saja gitu kan, nggak tahu orang-orang teman-teman rekan BMKG bapak ibu di sana setiap malam sampai mereka sip-sipan 24 jam gitu kan, kita marah-marah dengan hasil yang ada. Nah, intinya apa? Ketika kita bicara cuaca, kitanya yang harus mengerti. Ketika kita itu ingin tahu, kitanya yang harus belajar gitu ya. Ketika kitanya yang ingin mendapatkan uang, kitanya yang ingin mendapatkan ikan, kitanya yang ingin mendapatkan minyak gitu ya, kita yang harus mengerti cuaca itu. Ketika kita tidak mengerti dengan cuaca ini ya, tidak akan ada apapun yang kita dapat di Kepri ini. Jadi kebalik gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang cuaca, jangan cuaca yang mengerti kita, tetapi kita yang mengerti akan cuaca ini. Jadi sejak dini mungkin kita sebagai warga di kepulauan, masyarakat di Kepulauan Riau ini harus paham sekali dengan cuaca ini. Sehingga apa? Anak cucunya ke depan, anak cucu kita tidak akan ada lagi generasi-generasi yang mengatakan, wah ini BMKG salah, wah hujan ini nggak bersahabat sama saya, wah panas banget ini Batam. Karena apa? Dia tidak mengerti kenyataan dan dia tidak tahu pola dari wilayah kepulauan ini, sehingga materi-materi penting kita tanamkan. Oke Mbak, cukup sekian Mbak, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ya, semoga. Terima kasih banyak Mas Zainuddin. Kita kembali ke Pak Sirajul Munir, mungkin bisa memberikan konsisten dari perbincangan diskusi kita hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Mungkin ya sekali lagi saya sampaikan sama seperti Pak Zainuddin, artinya marilah kita bersahabat dengan cuaca. Kemudian juga kan ada itu dari Bapak BNPB kita, itu kan ada statementnya, mari kita berteman dengan alam, kita jaga alam, mudah-mudahan alam jaga kita. Begitu artinya kita selalu mengerti cuaca artinya.
semua, kalau kami dari BMKG berharap masyarakat semakin dewasa, semakin memanfaatkan informasi yang kami sampaikan, baik itu berupa perakiraan rutin setiap hari, baik itu berupa early warning atau peringatan dini cuaca. Seperti hari ini kami memprediksikan ada semacam angin yang agak kencang dari biasanya, itu dari pagi itu sudah kami keluarkan. Itu kebetulan Pak Adi selaku koordinator kami ada di sini. Mungkin nanti Pak Adi kami beri kesempatan juga Pak untuk menyampaikan sedikit statement di acara. Dan kemudian juga kami menyampaikan pesan dari pimpinan tertinggi kami bahwa pada musim ini kita akan mengalami musim penghujan yang basah. Artinya udah hujan basah lagi, jadi gimana gitu Pak. Jadi artinya kita membayangkan itu diprediksikan ada peningkatan curah hujan sampai 40% dari normalnya. Artinya kalau diperkirakan untuk Anambas, untuk Tarempa atau Kepulauan Anambas maksud kami itu untuk Oktober, November, Desember itu kondisinya normal. Itu normal itu berkisar antara 200 sampai 300 meter per bulan sampai 400 meter. Nah, kalau ditambah 40% lagi itu kita berharap itu jangan terjadi. Dan walaupun terjadi itu jangan jatuhnya satu hari gitu Pak. Jadi kita bisa bagi-bagi airnya gitu. Artinya sekali lagi ya marilah kita mengerti dengan cuaca. Artinya kalau cuaca, kalau hujan berarti hujan itu bisa dikatakan menjadi 3 kategori. Yang satu dia akan menguap, kedua yang satu dia akan mengalir, kemudian dia akan menjadi resapan. Nah sekarang ketiga item ini kan harus kita persiapkan. Kalau resapan artinya semua yang berpotensi untuk menyerap dari curah hujan itu jangan kita hilangkan. Kemudian juga untuk hujan kembali ke jadi air aliran yang memasuki kembali ke laut, itu artinya juga mempunyai jalan, harus mempunyai jalan untuk pergi. Artinya itu kadang-kadang kita tidak mengerti itu. Artinya kadang-kadang untuk resapan kita timbun, kita ganti dengan katakan tembok atau semen, artinya akhirnya itu tadi katakan cuaca tidak bersahabat tadi artinya begitu. Kemudian angin puting beliung itu biasanya dia sudah menciri khas. Kalau pada saat musim penghujan biasanya dia akan terjadi dari katakan dari awan-awan yang konvektif, awan tinggi, awan CB. Artinya apabila sudah pertumbuhan awan tersebut, artinya masyarakat sudah bisa mengantisipasi, sudah bisa mengerti bahwa ini ada gelagat, ada indikasi akan terjadi angin kencang atau yang kerennya masyarakat itu angin puting beliung. Jadi mungkin itu Pak, sekali lagi ya kami berharap masyarakat lebih dewasa, lebih mengerti tentang cuaca. Baik, terima kasih Pak Sirajul. Selanjutnya tamu istimewa kita kali ini kita juga kasih kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dari cukup panjang ya perbincangan kita hari ini. Ya, kepada Bapak Adi Setiadi dari Stasiun Meteorologi Batam, kami persilakan. Masih di mute Pak Adi. Izin Pak Adi, mungkin itunya masih dibantu Mbak, dibantu aja Pak, untuk suara Pak Adi Setiadi belum kedengaran. Oke, siap, sekarang sudah kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Seperti apa yang disampaikan Bapak tadi, Bapak sebenarnya Jainuddin Lubis, kemudian Pak Sirajul Munir itu memang kondisi di kepulauan itu kondisinya seperti itu. Tapi kami dari BMKG tentunya kalau ada kondisi-kondisi cuaca-cuaca yang sifatnya ekstrim, baik itu cuaca untuk publik, kami memberi namanya peringatan dini. Kemudian juga kalau untuk cuaca di wilayah perairan, ketika terjadi gelombang tinggi, tentu kita juga memberikan peringatan dini. Kalau untuk gelombang ya itu ketika tingginya 1,25 meter. Nah itu kami informasikan juga. Terkait untuk mengetahui atau memberikan informasi peringatan dini, tentunya kami mengacu dari BMKG Pusat, kemudian juga ditambah instrumen-instrumen yang ada seperti radar cuaca, kemudian satelit himawari. Nah, di situ terlihat kondisi-kondisi akan bagaimana kondisinya. Kita ketahui bahwa di Batam ini wilayahnya non-zoom, suatu wilayah yang batasannya tidak jelas antara musim hujan dan kemarau. Tapi ada bulan-bulan tertentu itu kondisinya curah hujannya kontinu begitu. Nah, kalau kita perhatikan itu biasanya ini kan ini udah bulan Oktober ya. Nanti November, Desember ini ya kondisinya akan terjadi hujan yang kontinu. Nah, kemudian
seperti apa yang disampaikan Pak Lubis tadi itu mengenai cuaca yang ada di wilayah perairan. Nah, itu kami juga sudah mensosialisasikan. Kemarin baru diselenggarakan namanya Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, yang pesertanya kami ambil dari Kabupaten Karimun, kemudian Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam. Inginnya sih semua kabupaten diundang, tapi ya semua ini keterbatasan anggaran, jadi kita bisanya mengundang hanya beberapa kabupaten karena kalau kita perhatikan itu hanya 25 orang pesertanya. Nah, terkait bagaimana kan kita ini kan banyak bahasa-bahasa operasional. Jadi dengan adanya kegiatan SLN ini kami menginformasikan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh para penyuluh perikanan maupun para nelayan yang ada di 2 kota madya dan 1 kabupaten. Mungkin dari nelayan-nelayan itu nanti bisa menginformasikan ke nelayan-nelayan lainnya pada saat kegiatan misalkan perkumpulan nelayan gitu bisa disampaikan. Nah, kemarin juga kita mengadakan yang namanya field trip, yaitu mengedukasi para nelayan. Nah, kami pakai ini kunjungannya ke Sitokok, nelayan Sitokok yang dekatnya Balerang sana itu. Nah itu. Tapi ya ini Mbak, kami juga perlu informasikan di kepulauan ini kadang-kadang cuacanya ini sering terjadi ekstrim gitu. Nah, jadi ya tentunya antara mungkin di Batam baik, kemudian di Anambas waktu yang beberapa bulan yang lalu mungkin ada aktivitas yang namanya awan cumulonimbus, terjadi squall itu menyebabkan di sekitaran daerahnya Pak Sirajul itu ada angin kencang sampai menumbangkan pagar atau apa ya Pak ya? Nah itu. Nah, kami tetap BMKG ini selalu berkoordinasi. Nah, tadi dengan yang adanya Pak Lubis. Kenapa Pak? Yang listrik. Oh iya, yang listrik ya Pak ya? Ya. Kemudian dengan adanya Pak Lubis ya kita senang lah bersinergi gitu. Nanti bisa ada sinergisitas kita secara kontinu begitu. Kemudian juga perlu saya sampaikan juga kalau bisa ini kan dengan adanya COVID-19 ini kan banyak kegiatan-kegiatan melalui Zoom meeting ini. Tentunya kan kalau kami di Kepulauan Riau ini kan ada sekitar 6 stasiun, kemudian stasiun Dabu Singkep, stasiun meteorologinya Tanjung Pinang, stasiun meteorologi Karimun, kemudian tempatnya Pak Tarempah, tempatnya Pak Sirajul, kemudian juga Natuna, kemudian juga dengan stasiun kami yang ada di Bandara Slamet Batam itu. Tentunya ya mungkin kalau memang ada suatu waktu dari Tribun Batam ini bisa memberikan wawancara terhadap KUPT-nya masing-masing. Oke. Gitu. Terima supaya kasih. ya istilahnya itu supaya dapat mengetahui kondisi masing-masing di wilayah Kepulauan Kepri, baik itu cuaca publik maupun cuaca yang kaitannya dengan cuaca kelautan seperti bagaimana kondisi gelombang, cuaca di perairan. Nah, karena melalui media ini sangat efektif karena bisa semua masyarakat mengetahui. Kalau hanya melalui berita-berita melalui media cetak itu kayaknya kurang gregetnya kurang. Kalau ini kayaknya lebih orang lebih banyak mengetahui karena kan kalau makin banyak mengetahui orang akan sayang terhadap informasi yang kami berikan. Nah, jadi pemahaman terhadap masyarakat itu perlu karena ya kita ketahui kan suatu bencana itu tidak bisa dihindari, paling tidak diminimalisir dengan adanya warning begitu yang dikeluarkan oleh BMKG. Baik itu BMKG yang ada di Batam, kemudian BMKG yang ada di Tarempah, dan BMG yang ada di Tanjung Pinang, terusannya Dabu Singkep, kemudian Natuna. Nah, kemudian saya perlu informasikan juga, di BMKG ini juga ada yang namanya informasi cuaca harian 3 harian. Kan sekarang ini orang udah mempunyai ini HP Android, Smartphone. bisa langsung aja di Play Store info BMKG itu ada semua informasinya lengkap, baik itu gempa bumi, baik itu cuaca penerbangan, cuaca kelautan, dan cuaca publik. Nah, kalau untuk publik itu ada sekitar kabupaten-kabupaten yang ada di Kepulauan Kepri. Pada saat diklik nanti keluar ininya kabupaten kecamatan-kecamatannya, di situ bisa dilihat itu cuaca sampai 7 harian gitu Mbak. Oke sih.
Mungkin itu aja sih Mbak dari kami Mbak. Dengan Baik. adanya kegiatan ini kami apresiasi positif, sangat membantu bagi BMKG untuk mendesiminasikan produk-produk yang dibuat oleh BMKG kepada stakeholder terkait maupun masyarakat umum. Mungkin itu aja dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adi Setiadi. Ya, tentunya sarannya menjadi masukan untuk Tribun Batam untuk lebih baik lagi ke depannya ya Pak ya. Ya. Dan tentunya tribunbatam.id juga selalu mengabarkan ramalan cuaca BMKG dari seluruh wilayah, biasa bisa dari Karimun, atau bisa dari Tarempa, atau bisa dari Batam. Ya, untuk diskusi kita hari ini, yaitu tentang pentingnya informasi cuaca Kepri di era digital 4 ini, ya, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Sirajul Munir dan Mas Zainuddin Lubis dan juga Pak Adi Setiadi yang sudah hadir bersama Tribuners sekalian di sini, meluangkan waktunya, membagikan ilmunya. Semoga bermanfaat selama kurang lebih 40 menit kita berbincang di sini. Ya, saya mewakili narasumber kita hari ini ingin memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan sikap. Sampai jumpa di Tribun Batam News Webilog selanjutnya di Ngobrol Kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Adi. Nanti saya izin main ke kantor. Ya Pak Lubis, sama-sama Pak Lubis. Nanti bisa lihat-lihat gitu. Ya, siap Pak. Kami buat atau rempak nggak apa-apa Pak Lubis. Ya, siap-siap Pak Sirajul. Nanti kita banyak mahasiswa kok yang pengen cari ilmu gitu ya. Ya Pak. Ya, benar, kita ini kan sebenarnya ini Pak saling apa ya? Saling melengkapi. Mungkin Pak Lubis mengetahui terkait masalah apa ya di kelautannya lah begitu. Siap-siap Pak Adi ya, siap. Kami mungkin dari faktor cuaca kelautannya gitu Pak. Ya, siap-siap Pak, siap-siap. Insya Allah kami ada program magang nanti juga di Tribun juga kami informasikan biar kita bisa sinergi bareng kan. Sama-sama Pak. Terima